Oke, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video tentang tip beli racking ya. Ini kemarin ada yang minta bikinin videonya. Cuman tip ini ya sebenarnya kalau tip pengen beli racking sih gampang. Banyak bawa duit aja yang banyak. Insya Allah dapat racking yang bagus. Cuman ini tip video ini kita bikin buat apa ya? Kaum yang mendang-mending lah, yang seperti saya ya, yang duitnya pas-pasan gitu. Saya ambil rank budget berapa ya? Budget 5 juta, 5 sampai 7 lah ya teman-teman ya. Ya itu budget bisa dibilang minim lah buat beli unit racking. Yang pertama surat, pastiin suratnya komplit, STNK, BPKB ya. Terus kemudian cek nomor mesinnya, nomor mesin sama nomor sasis. Teman-teman cek, pastiin ya. Kalau itu mau saya nggak perlu sampein detail ya, teman-teman udah pasti tahu kok. Kalau mau beli motor bekas udah pasti ngecek bagian nomor mesin sama nomor sasisnya. Dengan budget segitu ya teman-teman, budget 5 sampai 7 juta lah. Anda jangan ngarepin terlalu banyak. Maksudnya jangan ngarepin racking dapat yang bagus-bagus gitu. Ya bisa sih dapat yang bagus kalau lagi hoki mah, cuman bisa dibilang kalau sekarang budget 5 sampai 7 juta susah teman-teman dapat yang apalagi yang full ori gitu. Cuman ada gambaran nih sedikit buat teman-teman. Kalau untuk mesin saya udah sering bahas ya teman-teman. Kalau untuk masalah mesin, sebenarnya kalau untuk masalah mesin yang harus diperhatiin ya, kalau ente beli racking murah ya, ini mah bukan beli racking mahal, ente beli racking murah, perhatiin ininya nih, rumah ini ya, rumah laharnya. Saya nggak bilang rumah lahar yang udah bos-bosan jelek ya, nggak semua jelek, cuman kalau rumah laharnya udah bos-bosannya ngebosnya miring, ente mau bikin truk akses center apa juga motor geter, dan itu susah ngobatinnya kalau udah bosannya miring. Yang selanjutnya ya teman-teman, bagian mesin yang sering banget dicek di racking blok nih. Ini blok bukan asli, blok overboss. Ini kalau buat pemula, kalau mau lihat blok racking overboss masih asli apa enggak, kalau diizinin sama yang punyanya, buka headnya, lihat atasnya. Kalau atasnya ini lihat nih, atasnya kan tebal begini ya. Ini udah bisa dipastiin ini overboss. Ada juga yang tipis. Kalau tipis juga overboss juga ada, namanya OB lapis. Nah, cuman kalau teman-teman ketemunya sama OB cor bikinan saya, nanti harus buka dulu bloknya. Karena kalau OB cor yang saya bikin hampir mirip kayak asli, bawahnya tebal, atasnya tipis. Biasanya kalau racking rank antara 5 sampai 7 juta, bloknya juga udah OB sih rata-rata. Kadang ada yang masih asli, cuman OS-nya biasanya udah pada gede atau udah banyak minusnya. Cuman kalau yang saya dapetin racking acak-acakan gitu ya, ini mah kalau hoki, kalau rezeki dapat racking acak-acakan, misalnya 5 juta, 7 juta, kita anggap bloknya serinya Y1 atau Y2, OS-nya masih di bawah OS 50, nggak usah mikir itu mah, bayar aja udah, karena harga bloknya juga racking udah mahal untuk Y1 atau Y2. Kalau dapet, biasanya itu kalau di pelosok-pelosok mungkin bisa dapat sasis payah, crankcase payah, tapi bloknya masih ori, OS-nya masih OS kecil lah, di bawah OS 50 lah. Buka harga 5 juta, ente beli, nggak usah mikir, nggak usah tawar. Kenapa? Karena untuk harga blok ya, racking blok Y1 atau Y2 di bawah OS 50 itu bisa 10 jutaan untuk harga bloknya. Saya bukan ngegoreng racking mahal ya bro, emang kenyataannya di luar kayak gitu. Mungkin buat yang baru main racking mikir 2 kali, kok harga blok aja kok bisa sampai puluhan juta. Terakhir itu yang saya tahu ya, yang saya lihat transaksi di Sultan itu di kawan-kawan saya, Y1 OS 0 aja itu laku 60 kalau nggak salah ya, laku 60 juta OS 0 masih padat ya, seram kan harganya ya. Itu sekilas ya teman-teman untuk bagian mesinnya aja ya. Sebenarnya kalau antara rank 5 sampai 7 juta ya, bagian mesin udah bisa dipastiin banyak minusnya. Kayak mesin saya ini yang dipakai cuma crankcase kiri doang, selebihnya ganti semua. Ini crankcase baru nih yang kanan tuh, makanya warnanya beda. Ini baru grass pabrik. Ini punya orang mana, nggak diambil udah 2 tahun ya. Daripada bikin speed kamar, bikin speed rumah, yang mending dipakai aja. Orangnya juga tahu kemana, barang wakaf ini. Sekarang kita fokus ke sasis ya teman-teman ya. Nah untuk sasis nih teman-teman, kalau beli racking murah ya, racking buat kaum mendang-mending,
seperti saya ini yang harus diperhatiin nih. Pertama ya, rule-nya nih, rumah komstir. Kenapa kalau ini sampai oblak, ini jebol lah rumah komstirnya atas bawah. Ente mau ganti komstir puluhan kali juga motor nggak akan enak, jeduk, dan ini ngobatinnya rada-rada susah. Bisa sih emang di bos, cuman kalau di bos gitu kadang-kadang emang ketika kita ngerem keras, hard brake, dak bunyi, tetap bunyi. Makanya perhatiin di bagian rumah komstirnya. Syukur-syukur bagian rumah komstirnya masih padat, jadi nggak oblak di area komstirnya. Yang selanjutnya ya, penyakit sasis di racking nih bagian bawah. Contohnya kayak motor saya ini, bagian bawahnya udah bisa dibilang payah. Ini mah bagian bawahnya nih teman-teman, lihat ya, loh, lasan semua nih, lihat kolong. Dan ini yang bawah ini saya ngelas sendiri, bikin dudukan sendiri buat standar 2, tapi tetap aja nggak bisa, maksudnya nggak bisa sesenter kayak bawaan pabrik. Ini kalau pakai standar 2 ya teman-teman, over, kalau nggak kurang tegak terlalu tidur. Jadi posisinya kalau dilihat dengan standar 2 kurang enak posisinya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, nih ini buat ngunci perut knalpot lenting ya. Ini kalau saya pasang begini, mesin saya pasang, saya mau buka baut oli mentok ini ke sini. Ya, karena bagian bawahnya ini udah nggak beres. Ini kayaknya dulu pernah apa ya, mentok kali, pernah apa, jadi ngehantem bagian sini. Pokoknya ini bagian bawahnya remuk dah ini. Ini dulu waktu saya beli, bukan beli ini dibeliin Kiai motor, dibeliin sama Kiai di bawah. Jadi saya nggak sempet ngecek. Yang namanya dibeliin makan kita nggak bisa ngecek. Yang namanya dibeliin, barang dibeliin. Nih teman-teman lihat ya, tuh bagian bawah sasisnya. Jadi pertama cek rumah komstir. Yang kedua kalau misalnya ente tetap mau pakai standar 2, perhatiin nih bagian sininya, karena racking sering banget las-lasan di sininya. Oh, biar bro. Selanjutnya untuk bagian sasis posisi center ya teman-teman. Kalau posisi center mah sebenarnya nggak berat masalahnya, gampang ngobatinnya. Nih, lihat motor saya center kan. Oh, ya karena ini udah dibenerin. Tadinya ini larinya jauh. Oh jauh pokoknya larinya. Nah sekarang udah lempeng tuh, lihat nih, baut sama standar, ketemu kan sama garis tengah. Kalau kayak gini sebenarnya gampang ngobatinnya. Kalau untuk daerah Bogor, teman-teman bisa datang ke Edi Godek. Edi Godek udah terkenal tuh di apa, dekat BNR. Bawa aja ke sana, motor ntar dimasukin kamar, tahu-tahu keluar lempeng aja. Selanjutnya nih teman-teman perhatiin nih, ini biasanya buat sasis tahun tua ya. Nih dari sambungan rangka ini, sambungan sok ke sini sampai ke belakang nih. Ini juga gampang kalau ngobatinnya. Biasanya kalau yang udah parah dia turun, atau di sini las-lasan. Ngobatinnya paling ini mah kalau misalnya emang udah parah banget ya, dimasukin besi lagi, dimasukin besi di sasis, baru dilas, tegakin lagi. Nah, di sini nih suka pada turun, suka pada bengkok. Ya segitu ya teman-teman tip dari saya. Ya tip ini mah buat yang kaum mendang-mending kayak saya ya, yang pengen pengen racking lah, ente pengen punya racking, nggak mau macam-macam, nggak mau gimana, pokoknya yang penting 2 racking, bisa dolan, bisa nongkrong bareng karo batur, wis cukup, silahkan beli yang kayak gitu. Cuman perhatiin tadi poin-poin yang saya jelasin, soalnya kalau teman-teman ada masalah terutama ya di sasis nih, di sini di rumah komstir ini masalahnya udah oplak, udah longgar rumah komstirnya, itu motor nggak akan nyaman, nggak enak. Kalau yang lain masih bisa ditoleran lah, ya maklum lah, ada harga ada rupa. Contohnya kayak mesin ini aja, kalau ente seleranya pengen rada nyaman, pengen enak dipakai nongkrong gitu, ya jajannya berat lagi. Kenapa berat? Ini dulu Kiai-nya beli 7 juta, yang dipakai cuman sasis karena ada nomor rangka sama kerengkes kiri nih, yang lain ganti sampai ke baut-baut semua ganti. Dan ini dananya nggak sedikit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pemikiran pengen punya racking yang rapi, usahain belinya yang agak mahalan dikit, jangan yang reng-reng 5 juta. Kalau reng-reng 5 juta gitu susah, kecuali ente dapatnya di pelosok.
pelosok tuh, daerah-daerah Sumatera tuh, tuh kayaknya masih banyak lah di pelosok ereking yang tampilan luar buluk tapi crankcase sasis masih pada rapi. Atau kalau dapat sama orang yang nggak paham, ya ada juga pemakai ereking tapi dia nggak paham gitu. Biasanya orang-orang yang kurang update, ereking mulus, ereking bagus jual 7 juta, 8 juta, udah nggak usah mikir, gas aja gitu mah kalau ketemu orang kayak gitu mah. Oke, segitu ya teman-teman untuk video tips singkat beli ereking buat kaum mendang-mending kayak saya gini. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya ya.